Ini adalah Soekarno, presiden pertama kita. Dia ditangkap pertama kali oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 29 Desember 1929. Setahun berselang, Soekarno divonis 4 tahun penjara. Meskipun kemudian mendapat potongan masa tahanan, namun penangkapan ini bukan menjadi yang terakhir bagi Bung Karno. Cerita pemenjaraan serupa juga dialami oleh Bung Hatta. Bung Hatta bukan saja pernah dipenjarakan di Indonesia. Dia merasakan lebih awal dipenjarakan di Den Haag, Belanda pada November 1927. Bukan hanya kedua tokoh tadi yang pernah merasakan pemenjaraan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ada begitu banyak lagi tokoh pergerakan nasional yang pernah merasakan penangkapan, penjara, hingga pembuangan semasa penjajahan Belanda. Sebut saja tokoh-tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Cipto Mangunkusumo, Iwa Kusuma Sumantri, Tan Malaka, Semaun, dan ribuan tokoh pergerakan nasional lainnya. Benar, kamu gak salah dengar. Ada ribuan lebih tokoh pergerakan yang pernah merasakan ditangkap, dipenjarakan, dan dibuang ke tempat terpencil. Sebagian dari mereka tak tercatat dalam sejarah dan terlupakan. Namun, mereka tetap memiliki peran yang berarti. Pertanyaannya, mengapa pemerintah kolonial Hindia Belanda memilih memenjarakan mereka? Jawabannya sederhana. Belanda takut terhadap aktivitas dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, sehingga mereka memberikan label kepada kaum pergerakan nasional sebagai pengganggu ketertiban umum. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pemerintah kolonial Belanda memperoleh informasi mengenai aktivitas para tokoh pergerakan? Jawabannya adalah yang menjadi judul video kita pada kali ini. Mereka mendapatkan informasi melalui Dinas Intelijen Politik Rahasia Kolonial, yaitu PID atau Politieke Inlichtingendienst. Terima kasih Google. PID didirikan pada Mei 1916 ketika Perang Dunia I sedang berkecamuk. Tujuan didirikannya PID adalah untuk mengumpulkan segala informasi tentang kondisi pergerakan nasional. Hal ini dikarenakan periode awal abad ke-20 telah lahir banyak kaum terdidik tercerahkan yang bersikap kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Berbagai cara dilakukan oleh Dinas Intelijen Politik ini untuk memperoleh informasi dari kaum pergerakan nasional. Mereka menghadiri kegiatan kongres, rapat, pertemuan hingga mengutus beberapa orang untuk langsung memata-matai dan membuntuti aktivitas tokoh pergerakan nasional. Kemana tokoh pergerakan itu pergi, dengan siapa dia bertemu, serta apa saja yang dilakukan oleh tokoh pergerakan diawasi dengan sangat ketat. Dalam menjalankan aksinya, PID merekrut kalangan pribumi. Berbeda dengan polisi pada umumnya yang harus memakai seragam, anggota PID justru berpakaian sipil seperti orang biasa. Pada 1919, PID berganti nama menjadi ARD atau Algemene Recherchedienst. Terima kasih Google. Namun, dalam berbagai catatan, kalangan pergerakan tetap menyebut Dinas Intelijen Politik dengan sebutan PID. Setelah berganti nama menjadi ARD, Dinas Intelijen Politik diberikan wewenang yang makin luas. Beberapa tugas mereka diantaranya adalah penanganan rapat-rapat dan perkumpulan umum, pengawasan terhadap pers dan wartawan, serta pengawasan terhadap masuknya berita-berita dari luar ataupun yang beredar dalam negeri. Dan tentunya, seperti yang telah kita singgung di awal,
Dinas intelijen ini juga diberikan hak untuk melakukan investigasi dan rekomendasi penawanan serta pengasingan terhadap seseorang yang dinilai berbahaya. Mereka bertanggung jawab atas pemenjaraan dan pengasingan yang menimpa tokoh pergerakan. Sementara itu, dalam menjalankan aksinya, pemerintah kolonial Belanda memberikan alokasi dana yang cukup bagi Dinas Intelijen Politik ini, sehingga mereka bisa bekerja dengan leluasa. Secara struktural, Dinas Intelijen ini bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Mereka rutin memberikan laporan bulanan tentang kondisi pergerakan di setiap daerah. Informasi yang mereka sampaikan kemudian menjadi pertimbangan bagi Gubernur Jenderal dalam mengambil keputusan. Ada banyak cerita dari tokoh pergerakan tentang Dinas Intelijen Politik Belanda ini. Soekarno misalkan, ia menceritakan bahwa hampir kemanapun ia pergi, selalu ada 2 orang yang mengawasi dan membuntutinya. Namun, Soekarno tidak kalah cerdik dari agen intelijen ini. Berkali-kali, Soekarno berhasil mengelabuhi mereka. Caranya misalkan, dengan sengaja meninggalkan sepeda yang ia bawa dan lari ke tengah sawah ke pemukiman warga biasa. Bahkan Soekarno juga pernah memilih melakukan pertemuan di tempat-tempat yang tak biasa, seperti di tempat pelacuran, di gedung bioskop, di tengah acara selamatan atau pernikahan, dengan tujuan untuk mengelabui agen intelijen ini. Cerita seperti ini juga dialami oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya. Cerita yang paling unik adalah dari Haji Agus Salim. Siapa yang pernah mengira bahwa sosok hebat yang sangat sederhana dan bersahaja ini pernah menjadi agen dari Dinas Intelijen Politik Kolonial Belanda. Agus Salim pernah diutus untuk menyusup dan memata-matai organisasi Sarekat Islam. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari PID dan justru menjadi pemimpin bagi Sarekat Islam dan berkontribusi besar bagi upaya pergerakan nasional. Demikian sekilas cerita tentang Dinas Intelijen Politik pada masa kolonial Belanda. Sebuah era di mana upaya untuk melakukan perbaikan nasib diawasi, dihalangi, bahkan bisa berujung pada penangkapan dan pembuangan.